kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami semua dapat berkumpul kembali, bunda-bunda dengan anak-anak Rocky. Kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah online sekolah minggu kami, Tuhan Yesus. Kami percaya bukan karena kuat kami, tapi karena penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak Rocky sebentar dapat mendengarkan dengan baik apa yang diberikan, apa yang dibagikan firman Tuhan yang dibagikan oleh bunda-bunda, sehingga anak-anak Rocky dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, biarlah ibadah online kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Rocky, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah online, kita istighfar dulu. Kita menginjak sebuah lagu. Ayo semuanya berdiri, kita siap-siap. Mulai. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Lah ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun bernyanyi, goyang ke kiri kanan. Shalom semuanya, anak-anak Rocky yang di rumah. Selamat hari Minggu buat semua. Kembali lagi bersama kakak Bunda Jova di ibadah sekolah Minggu Rocky secara online. Sebelum itu, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa Bapak. Kami dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk ibadah walaupun secara online, tapi kami percaya tetap ada sukacita dan berkat yang baru pada hari ini. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan pujian. Di sini senang, di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semuanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semua, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Semua, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang, sekarang ku selalu sembahyang. Amin. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cinta. Haleluya. Siang malam selalu sembahyang. Tiap hari doa, tiap hari doa. Semuanya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
menyerahkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala bangsa, namamu besar, termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala bangsa, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari sembah, angkat sembahmu bagi Raja. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih atas segala perbuatanmu. Namamu besar, haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah namamu Tuhan. Biarlah apa yang kami keluarkan dari mulut kami pada hari ini Bapa, itu semua harum di hadapanmu Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah Engkau memberkati Bunda atau Miss yang akan bercerita. Apapun yang diceritakan pada hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan bagi kami di dalam rumah kami, di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami semua, lindungi kami semua, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kutuk, bahkan maut sekalipun Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi kita pada hari Minggu ini. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan satu buah cerita. Jadi semua anak-anak duduk manis, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengar, dan diam semuanya ya. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan ceritanya pada pagi hari ini? Oke, siap ya. Jadi cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum itu Miss yang akan membacakannya ya. Untuk perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya.
sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di depan atau di depan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Oke adik-adik, sebelum Miss akan lanjut dalam ceritanya, siapa yang kenal Paulus? Ayo, siapa yang kenal Paulus? Benar, Paulus itu adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus waktu saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Tetapi Paulus dia bertobat, dia menyesal atas perbuatannya, jadi dia kembali lagi dan memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Makanya dia kembali dan sekarang dia menjadi rasul yang menjadi penggantinya Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Jadi di sini diceritakan bahwa Petrus sama Yohanes mereka pergi ke bait Allah. Itu di situ kira-kira 3 petang atau jam 3 petang. Jadi mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi di sana ada seorang laki-laki yang dari kecil itu dia sudah lumpuh. Kalau mau pergi ke bait Allah saja, dia harus ditopang atau diusung, berarti dia harus diangkat supaya bisa sampai di bait Allah. Jadi di situ mungkin teman-temannya angkat dia dan bawa dia ke bait Allah supaya dia bisa menjadi minta-minta atau menjadi pengemis untuk meminta rezeki kepada orang-orang yang lewat di depannya dia atau yang datang di bait suci atau di bait Allah. Jadi ketika orang itu dia melihat Petrus dan Yohanes, dia meminta sedekah. Langsung dia bilang begini, "Lihatlah kepada kami." Jadi di situ dia minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dia bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku." Jadi dia bilang, "Saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, saya tidak punya uang." Dia bilang begitu sama pengemis itu, sama yang pengemis yang lumpuh itu. Terus orang itu dia berharap, dia lihat sama Petrus dengan Yohanes penuh dengan harapan kalau bahwa Petrus sama Yohanes akan kasih dia sesuatu. Jadi Petrus bilang begini, Petrus bilang, "Yang kupunya itu, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu." Jadi Petrus bilang begitu, dia akan memberikan apa yang dia punya. Jadi dia bilang begini, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Jadi Petrus
dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Memang bukan dia yang sembuhkan, tapi lewat dia orang lumpuh itu dia bisa berjalan. Jadi dia mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus karena dia percaya, jadi dia mendapatkan mujizat itu. Jadi seketika itu Paulus dia pegang tangannya orang lumpuh itu, dia pegang, terus dia topang, dia bantu untuk berdiri, dan orang itu dia berdiri, dia melompat-lompat, dia bersukacita karena dia bisa berjalan. Padahal dia itu sudah dari kecil, mungkin dari dia lahir, pas dia waktunya untuk jalan dia sudah tidak bisa berjalan. Jadi saat dia bisa berjalan, saat dia bisa berdiri, dia bersukacita, dia berterima kasih karena Tuhan Yesus, karena Allah sudah menyembuhkan dia lewat perbuatan mujizat yang Petrus lakukan. Jadi di situ dia lompat-lompat, dia bersorak-sorak memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, mujizat masih nyata pada saat itu untuk dia. Jadi di situ saat orang-orang yang lihat di situ sudah kenal dia, mereka melihat dia, mereka tercengang, mereka bilang, wah Tuhan itu hebat. Mereka terkagum-kagum atas perbuatan yang Tuhan buat untuk orang lumpuh itu. Jadi anak-anak, di sini apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kita percaya walaupun Tuhan sudah mati, walaupun Tuhan sudah naik ke surga, dia tetap memiliki kasih yang besar, dan mujizatnya tetap nyata. Walaupun dia sudah terangkat ke surga, roh Tuhan tetap ada untuk kita dan tetap mujizatnya nyata. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Rokit, kalau saat dia berdoa sungguh-sungguh, pasti mujizat Tuhan. Di saat mungkin kita berdoa untuk teman yang sakit, orang tua yang sakit, apapun yang terjadi dalam hidup kita di saat kita berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyembuhkan dan pasti Tuhan akan memberikan mujizatnya. Karena mujizat Tuhan selalu dan tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Jadi anak-anak, di saat berdoa sungguh-sungguh, di saat semua anak-anak memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Anak-anak di sini. Jadi contohnya juga, kalau contohnya anak-anak juga sudah berdoa, wah Tuhan saya sudah berdoa tapi kok tidak dijawab-jawab, tidak boleh kecewa. Pasti ada waktu yang terbaik yang akan Tuhan kasih untuk menjawab setiap doa-doa kita. Oke adik-adik, terima kasih. Jadi Miss, sebelum kita menutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini, Miss punya ayat hafalan untuk anak-anak, terdapat di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Di situ berbunyi, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian cerita Miss pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Biar firman yang Miss sudah bagikan, cerita yang Miss bagikan tertanam dalam hati anak-anak, dan semua anak-anak percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan cerita Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan, Engkau memberkati kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami melakukan yang terbaik di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami Tuhan senantiasa. Biar segala penyakit, segala virus yang jahat yang ada di sekelilingi kami tidak dapat menjamah kami Bapa. Kami percaya Tuhan kami yang hebat menjadi malaikat pelindung untuk setiap kami. Kau melindungi kami dimanapun kami berada, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia Tuhan selalu tercurah untuk setiap kami. Terima kasih, haleluya, amin. Oke adik-adik,
Terima kasih, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.